Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,53% ke angka 8.051. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk membagikan dividen dan 2 hari terakhir mulai bangkit dari rebound dari daerah supportnya. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Hexa yang terpantau hari ini masih naik 0,93% ke harga 5.425. Bisa kita lihat di grafik sebelumnya saham Hexa secara tren masih oke, setelah berhasil break dari SMA 50-150, Hexa mulai bangkit, mulai bergerak naik. Dan pada bulan Agustus sempat menyentuh sekitar harga 5.700, tapi setelah itu bisa kita lihat setelah Agustus lewat, masuk bulan September, Hexa mulai melemah dan kemarin tanggal 17 September sempat menyentuh garis EMA 150. Tapi 2 hari terakhir Hexa mencoba bangkit dan saat memang terpantau berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 5.375. Dan ada sentimen untuk Hexa karena akan membagikan dividen. Ini kita baca sekilas di pemberitaan ini. Hexa akan membagikan dividen tunai sebesar 0,025 per lembar saham pada tanggal 17 Oktober, jadi 0,025 US dollar. Dan jika kita lihat di sini untuk ex-date dividen, tapi jika kita perhatikan di broker summary, walaupun hari ini bergerak naik, asing terpantau masih keluar dan di broker summary terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk Hexa apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan enter, bisa wait and see dulu. Kenaikan hari ini candle tidak begitu oke dan masih ada tidak ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan sekarang juga dekat dengan resisten di 5.500. Jadi lebih oke wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break 5.500 atau lebih oke tunggu terkoreksi mengetes garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan baru coba entry di sekitar garis EMA 50 ini. Dan target swing apabila dapat di sekitar garis EMA 50 di sekitar 5.600 sampai 5.700 untuk target swingnya. Tapi jika terpantau ternyata hari Senin Hexa kembali turun bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Dan cara pergerakan saya lihat ada potensi kembali melemah ke 5.200 sampai garis EMA 150 kembali. Yang saat sekitar 5.175. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ASII. ASII bisa kita lihat cara pergerakan saat ini sudah masih oke. Dalam beberapa minggu terakhir memang sempat terkoreksi karena gagal melewati zona resisten 5.700 sama 5.800. Sempat turun mengetes 5.400 sampai sekitar 5.200 setelah gagal break zona resisten ini. Dan bisa kita lihat cara pergerakan ASI mulai membaik, mulai bergerak naik kembali. 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk naik di atas 5.700 sampai 5.800. Jadi walaupun hari ini naik 2% lebih ke 5.725, secara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal ASI saat ini masih oke, masih bergerak sangat uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50-150 bisa kita lihat ASI masih terus melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ASI, bisa kita lihat menarik asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk ASI yang sudah punya misalnya masih sangat layak untuk di hold. Minggu depan saya lihat masih ada potensi ASI untuk naik mencoba break 5.800. Ini menarik apabila berhasil break 5.800, ASI akan lanjut uptrend. Dan target berikutnya di harga 6.000 dan kedepannya zona 5.700 sampai 5.800 akan berubah menjadi zona support untuk saham ASI. Jadi untuk teman-teman yang saat ini mau trail stop bisa jadikan 5.500 untuk trail stop jangka pendek atau jadikan garis EMA 50 di sekitar 5.300 untuk trail stop. Untuk teman-teman mungkin dapatnya di 5.000 ke bawah. Sekarang saya akan coba analisa saham ICBP yang bisa kita lihat hari ini juga kembali naik 2% lebih ke 9.700. Cara pergerakan bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini ICBP mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Saat ini sudah mulai membentuk high low setelah berhasil naik di atas 9.300. Dan kenaikan hari ini candle lumayan solid, tapi saat ini masih mencoba untuk beri garis EMA 50. Bisa kita perhatikan beberapa kali sebelumnya mencoba beri garis EMA 50, ICBP gagal break dan masih melanjutkan pelemahan. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk ICBP. Ini juga sama, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 2% lebih di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman belum dapat di harga bawah dan ingin coba pantau juga masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Dan saat ini garis EMA 50 memang dekat dengan 9.800 yang sebelumnya juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham ICBP.
Jadi bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu ICBP berhasil naik di atas 9.800 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break, target terdekat memang di 10.000, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, saya lihat ICBP masih on track untuk menuju garis EMA 150 di 10.300. Untuk target berikutnya apabila berhasil break garis EMA 50. Jadi wait and see dulu. Jika terpantau minggu depan ternyata gagal break garis EMA 50 dan melemah, dan teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 9.200 sampai 9.300 untuk entry di sekitar daerah support ini. Oke, selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Ratu. Saham Ratu juga bisa kita lihat cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita perhatikan, secara support bisa kita lihat 5.500 masih berupa support lumayan kuat. Beberapa kali Ratu mengetes zona support ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan hari ini naik hampir 10% ke 6.400. Jadi saat ini berada di sekitar garis EMA 50 di 6.425. Dan sudah naik di atas garis EMA 150 di 6.275. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini, garis EMA 150 sudah mulai keluar dan menarik apabila Ratu berhasil naik di atas koridor garis EMA ini minggu depan. Bisa kita lihat di sini, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan hampir 10% ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga Ratu apabila teman-teman sudah dapat sekitar 5.500 sampai 6.000, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Dan saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk break garis EMA 50 dan mulai bergerak trend. Jadi jika terpantau berhasil break dan teman-teman baru mau coba pantau dan entry, juga masih bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target jangka pendek di 6.800 atau hold terus selama Ratu tidak turun kembali di bawah 6.400 dengan target lebih jauh di sekitar 7.000 sampai 7.200. Sedangkan teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 6.000 untuk trailing stop saat ini. Jika terpantau hari Senin Ratu ternyata gagal break garis EMA 50 dan mulai melemah, tapi masih kuat di atas 6.000, menurut saya masih layak untuk coba di hold. Kan cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi belum melemah atau belum membentuk lower low selama kuat di atas 6.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.